nama aku nih Deris dan hari ini yang pasti aku akan buat podcast nih karena udah lama banget nih kita nggak buat podcast ya pasti teman-teman semua nih pada kangen nih yang pasti nih dan setiap podcast ini aku nggak pernah sendiri ya teman-teman aku selalu bareng sama technical support dari Logos yang emang udah ahli dalam software yaitu Microsoft 365 karena Logos ini menjual produk Microsoft 365 spesialis kita di Microsoft 365 tapi ada produk lainnya juga seperti hardware, antivirus juga kita jual gitu. Nah, hari ini aku nggak sendiri, aku bareng sama Mas Damian, betul? Iya, Oke, aku salam manggilnya Mas kenal. atau Bapak nih? Wah, jangan Bapak deh, Mas aja. Oh, Mas Ya, aja ya, iya. karena Mas ini masih muda, Ya, masih tujuh betul. belas tahun. Ya, bolehlah dianggap 17 ya. Oke, oke, oke. Nah, Mas Damian ini sebagai technical support dari PT Logos Teknologi Utama ya, Betul. Mas ya? Iya, betul. Oke, dan Tim sudah teknologi. ahli dalam bidang Microsoft 365, betul? Betul. Betul Betul. sekali Mbak Oke. Jadi Deris. teman-teman nanti mungkin setelah podcast ini ada yang mau bertanya atau mungkin mau konsultasi, langsung aja nanti bisa tulis di kolom komentar. Hmm, Nanti akan dijawab oleh Mas Damian atau tim teknologi lainnya. siap. Oke. Seperti itu. Nah, by the way di Jakarta ada busway nih, Mas Damian kita mau bahas apa nih untuk Mm-mm. hari ini? Oke. Mungkin pada hari ini ya cukup menarik kalau kita membahas salah satu gitu layanan dari Microsoft 365 Ya, yaitu SharePoint ya. Nah, oke. oke. Nah, Nah, oke. untuk SharePoint itu sendiri Mm-mm. apa sih Mas Damian? Mungkin Oke. teman-teman nih yang belum pakai SharePoint bisa dikasih tahu nih. Nah, betul. Jadi kalau SharePoint ini ya, kalau kita bilang itu merupakan sebuah produk gitu yang disediakan nih oleh Microsoft. Jadi Microsoft ini menyediakan dua jenis layanan ya, layanan penyimpanan gitu. Nah, itu ada OneDrive dan juga ada SharePoint. Mm-mm. Nah, sering itu dan yang saat ini ya yang kita bahas itu kan adalah SharePoint ya sebagai kita bisa bilang gitu ya sebuah penyimpanan cloud juga yang dimana sering nih customer atau mungkin user-user ya teman-teman gitu ya kalau eh, ketika saya bilang gitu ya dua penyimpanan ada OneDrive dan juga SharePoint bedanya apa sih gitu Iya, kan. betul, betul. Kita bisa bilang kalau OneDrive ini merupakan sebuah personal ya personal business Mm-mm. storage jadi ini penggunaannya hanya masing-masing per user ya yang kalau kita bikin bisa lihat juga di websitenya sendiri gitu ya bahwa produk ini disediakan storage-nya sebesar 1 TB per user gitu ya. Nah, beda dengan SharePoint gitu ya. SharePoint ini kita bisa bilang dia diberikan gitu ya storage size sebesar 1 TB itu per organisasi gitu. Jadi satu organisasi bukan per user. Nah, yang dimana memang fungsionalitasnya ini kita bisa bilang itu berbeda karena eh, SharePoint sendiri ini lebih cocok gitu kalau kita bilang untuk eh, user gini ya ketika bekerja dalam suatu tempat kerja gitu di perusahaan sendiri ya kan butuh biasanya dokumen-dokumen Ya. yang harus nih kita kerjain dalam satu tim kita bareng kerjain gitu kan dan itu butuh dilihat oleh satu departemen ataupun satu tim ini gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang untuk penyimpanan jangka panjang itu cocok untuk SharePoint dan memang untuk dokumen-dokumen yang sifatnya ini perlu untuk dilihat untuk departemen, ini perlu untuk kita sharing gitu. Oke. Nah, tadi kan Mas Damian itu bilang kalau OneDrive itu 1 TB ya. Betul. Itu berarti per user tuh. Per user, Nah, kalau betul. SharePoint juga Ya, itu per. disediakan 1 TB per organisasi atau kita sebutnya kalau di Microsoft itu tenan ya. Oh, Nah, oke. jadi satu perusahaan yang berlangganan itu dapat 1 TB untuk seluruh perusahaannya gitu. Oke. Nah, kalau untuk kegunaannya sendiri apakah itu sama atau mungkin berbeda? Ya, betul. Tadi ya itu sama penyimpanan. Nah, yang membedakan adalah bahwa SharePoint ini lebih di lebih cocok gitu ya kalau kita bilang ya lebih suitable gitu ya untuk penggunaan yang dimana dokumen ini nantinya kita bisa kerjakan bareng gitu. Kita share tapi bisa juga dilihat oleh orang lain gitu dalam satu tim. Nah, karena kita bisa bilang juga gitu ya bedanya dengan tadi OneDrive ya. Satu lagi mungkin saya tambahkan gitu ya. OneDrive ini kan penyimpanan, hanya sebatas penyimpanan cloud gitu. Hmm. Kalau SharePoint ini merupakan sebuah kalau kita sebut itu environment. Jadi kita diberikan tempat nih. Kita buatkan tempat yang kita sebut di SharePoint ini site ya. Nah, jadi ada tim site, ada communication site gitu. Jadi kita berikan kita buat ini sebuah tempat gitu ya buat user, buat eh, teman-teman gitu ya misalnya ingin bekerja bareng gitu.
Nah, disitulah kita sharing file, di situ kita berdiskusi juga bisa gitu nantinya. Nah, yang hebatnya juga ya, mungkin salah satunya adalah bahwa SharePoint ini bisa diintegrasikan lagi dengan layanan dari Microsoft yaitu Teams gitu. Oke. Jadi kita bisa anggap gitu ya, Teams ini sebagai kita tempat untuk kita berkomunikasi gitu kan. Nah, semua tempat penyimpanannya nanti di Teams ini untuk kita sharing file itu dilakukan di SharePoint gitu. Oke, jadi mereka ini saling berkesinambungan ya Mas Betul, Damian. iya. Oke, jadi apa namanya, di Microsoft 365 itu ada layanan namanya SharePoint dan juga Teams gitu ya. Cuma Iya, saling betul. berkesinambungan gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk OneDrive itu bisa di-share buat untuk bareng-bareng nggak sih Mas Damian? Betul, OneDrive juga bisa ya. Jadi OneDrive dan SharePoint itu sama-sama bisa kita lakukan sharing file gitu ya. Untuk baik itu ke internal gitu ya, internal user dalam artian user-user yang ada di tenan teman-teman masing-masing gitu ya, ketika membuat tenan gitu kan. Jadi untuk internal perusahaan. Nah, ada juga kalau untuk SharePoint sendiri itu juga sharing file. Bisa juga ke internal, ke eksternal sama-sama. Nah, tapi memang yang membedakan ya tadi SharePoint ini sebuah tempat gitu ya, environment, dan juga uh, bukan hanya untuk kita sharing file aja. Jadi kita bisa bilang more than that lah, kita bisa bilang bahwa SharePoint ini sebagai tempat kita berkolaborasi tadi ya, kita bisa kerja bareng ini dalam satu dokumen tanpa, kalau kita di OneDrive ya, kita proses sharing itu kita harus membuat juga sama sih sebenarnya, di SharePoint juga kita harus buat link, nanti baru kita kirimkan gitu kan melalui Outlook mungkin teman-teman ya, atau platform lainnya gitu ya yang untuk berkomunikasi itu bisa. Di SharePoint itu lebih mudah karena sistemnya adalah kita punya tempat gitu, kita buatkan tempat nih site tadi ya, sebuah tempat gitu. Kalau kita analogikan ya, mungkin kita buatkan sebuah rumah, nah kita isilah dokumen peralatan gitu. Nah, orang-orang yang kita beri izin ya. Nah, ini salah satu kita bisa bilang security dari SharePoint ya, bahwa itu adalah ada sistem permission gitu. Permission yang dimana kita itu bisa kita bilang kita ngasih kunci lah ke rumah ini, ke SharePoint site ini. Kita ngasih izin ke kita sebagai owner gitu kan. Ini boleh nih untuk masuk ke ini, tapi kita bisa bikin nih, kita bisa utak-atik ya, kita konfigurasi settingan dari permissionnya, misalnya untuk internal user kita gitu ya, kita bisa buat dia bisa edit dokumen di dalam itu. Kalau untuk guest user atau kita bilang tamu gitu, itu juga bisa, kita bisa, atau eksternal ya, di luar dari organisasi kita gitu ya, perusahaan kita gitu, kita bisa buat dia bisa lihat aja gitu, view only, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu salah satu jenis security-nya sih dari SharePoint memang. Jadi untuk edit itu kita bisa atur ya, bisa manage untuk siapa Betul. dan yang bisa view aja tuh siapa aja gitu Iya, ya. Nah, itu berarti security-nya tuh emang udah aman ya untuk betul, share-share gitu. untuk share. Untuk share-nya berarti bisa apa aja tuh Mas? Yang bisa Eh, di-share? itu Banyak ya? banyak sih, dia support ke ya semua semua macam format file, bahkan juga video gitu ya. Oh, video juga bisa Betul ya? ya, format berbagai macam format video, ada MP4 mungkin, MKV gitu ya, ada juga gambar juga bisa, jadi support ya. Saya lupa tapi up to 200, bahkan 240 format file ya yang bisa disupport gitu untuk disimpan. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin belum pakai SharePoint, itu bisa download nggak sih Mas? Download sendiri gitu SharePoint-nya aja, terus juga mungkin aplikasi lainnya, tapi pakai SharePoint-nya sendiri itu bisa nggak download sendiri? Oh ya, jadi kalau misalnya Single SharePoint ya only betul gitu. ya, standalone ya kita Ya, sebutnya betul. gitu. Jadi kalau di SharePoint kan itu included di lisensi Microsoft 365 Business, kita bicara di sini ya. Business Basic, Standard, dan Premium gitu kan dapat. Nah, dia juga SharePoint ini bisa ada standalone-nya. Yang itu kita sebut SharePoint Plan 1 dan Plan 2 nantinya sebagai upgradean dari Plan 1 untuk storage-nya gitu. Gitu sih. Oke, jadi bisa ya? Bisa Bisa betul. beli sendiri. Untuk diri Tapi sendiri. kalau belum pakai 365 nih, bisa nggak sih pakai SharePoint Mas Damian? Oh bisa. Bisa. Iya, Oke, nanti nah. dia akan tadi ya standalone tadi, nanti mungkin kalau maksudnya dia hanya butuh nih SharePoint-nya aja, itu bisa. Oke. Nah, teman-teman jangan khawatir nih, mungkin yang belum pakai bisa pakai SharePoint-nya aja Betul. atau OneDrive-nya aja ya. Iya, Gitu. betul. Jadi bisa send alone gitu. Karena kan mungkin banyak juga teman-teman yang emang belum pakai 365. Jadi tenang aja gitu. Oke, mungkin ada lagi Mas Damian keunggulan lainnya.
Oh ya, mungkin satu ya. Jadi tadi kita bicara kembali sedikit gitu ya. SharePoint ini kan sebagai tempat ya, environment tadi. Mm-mm. Kita bicara dia disebutnya site ya, kalau teknisnya gitu. Jadi kita pembuatan site gitu. Nah di SharePoint ini nggak hanya tidak sekedar kita menyimpan file tadi. Saya mau tambahkan bahwa kita bisa buat ada namanya communication site, yang dimana kita bisa buat sebuah portal gitu ya. Mungkin kalau teman-teman gitu eh, di sini misalnya teman-teman searching gitu ya logos kan ada Iya, websitenya ya betul Mbak ya. betul. Di SharePoint itu kita bisa buat intranet namanya, kita bisa buat intranet portal yang Mm-mm. dimana ini dikhususkan untuk ke internal aja perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan ini punya pegawai gitu kan ya, misalnya untuk regulasi ada peraturan baru gitu kan ya, di perusahaan itu bisa menggunakan SharePoint site namanya Mm-mm. untuk kita bisa bilang mengannounce atau kita mengumumkan gitu kan. Jadi dia persis seperti mirip lah kerjanya dengan website gitu. Tapi tidak bisa diakses ke Keluar. luar. Ya, Oh, oke. orang luar tidak bisa. Memang khusus untuk internal aja, intranet. Makanya disebut dia intranet portal site. Oke. Kalau untuk eksternalnya mungkin ada juga. Eksternalnya bisa Mm-mm. diakses tapi nanti kita ada namanya ya tadi pemberian permission. Oke, itu Ya, ya, tetap betul. masih harus pakai Nanti permission. permission, nanti dia diberikan namanya kita sebut guest access, akses Oh, tamu oke. gitu. Mm-mm. Jadi untuk yang eksternal di luar dari perusahaan gitu ya, Hmm. gitu. Tapi itu juga bisa buat edit juga atau eksternal hanya view only atau kita bisa kasih Nah, permission untuk itu edit. ya itu salah satu juga kita bisa sebut ya fleksibilitas dari SharePoint ya. Dengan Mm-mm. permission tadi kita Mm-mm. bisa atur nih. Dia boleh nggak ngutak-atik ini site-nya juga, dokumennya Oh ya. juga, ya. Nah itu kita sebagai owner tinggal menyesuaikan gitu kebutuhannya. Ini perlu nggak sih external user ini ngutak-atik dokumen? Misalnya nih teman-teman gitu ya, proses auditing ya paling sering. Mm. Nah kalau auditing kan nggak perlu dia user ini untuk utak-atik itu data kan, Mm-mm. untuk edit ataupun edit site-nya sendiri. Tugas dianya audit, Ya, melihat kan. betul Nah betul. jadi kita bisa konfigurasi itu sebagai view only aja. Jadi gitu. Oke, jadi emang harus pakai permission teman-teman karena Betul. kalau nggak ada permission juga nggak sopan sih sebenarnya. Iya. Asal ngedit juga nggak sopan, betul Iya, ya Mas ya? betul ya. Betul. Jadi tenang aja Heeh. seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain lagi Mas Damian? Eh, saya rasa cukup sih untuk Cukup ya? SharePoint, betul. Oke, jadi Ah, untuk SharePoint dan OneDrive ini mereka serupa tapi tak sama. betul Betul. serupa. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham kan karena ada beberapa juga customer yang nanya OneDrive sama SharePoint itu sama nggak sih sebenarnya gitu. Nah, dia Mm, dijelasin sama Mas Damian kalau itu mereka berbeda sebenarnya. betul. Gitu. Nah, eh mungkin nanti kita bisa ada ini kali ya Mas Damian kita kasih demo sedikit kali ya. Nanti tapi untuk teman-teman ini nanti mungkin mau tahu lebih dalam mengenai SharePoint, nah Mm, nanti langsung aja standby di YouTube-nya Logos karena kemarin ini kita baru namanya workshop Mas betul Damian workshop. Ya. mengenai SharePoint juga, tapi Iya. kemarin dibawakan oleh Mas Wiguna. Iya. Oke, nah itu seputar SharePoint dari Mas Damian. Ini secara Iya. general ya Mas Damian ya. Secara general Oke, untuk ya. teman-teman nanti mungkin yang mau tahu lebih detail lebih dalam nanti langsung aja bisa komentar di kolom komentar Mm, atau bisa langsung aja email ke support boleh Mas Damian? boleh, Bisa boleh. dikasih tahu? Iya. Di support@ltu.co.id ya. Nah, itu dia. Ah, Nanti siapa tahu teman-teman ada kebutuhan mau lebih dalam mengenai SharePoint mau atau produk lainnya bisa langsung aja meeting ke kita nih. Akan kita iya, bantu, akan kita kasih solusi yang sesuai dengan problemnya dari teman-teman semua. betul. Seperti itu. Ada lagi mungkin Mas Damian yang menambahkan? Mungkin itu aja sih. Satu lagi gitu ya. Ya, Mungkin boleh. sekedar summary ya dari Microsoft ya. Dari semua yang kita bicarakan tadi ya. Jadi Hmm. kalau kita bilang kehebatan dari OneDrive dan juga SharePoint ini ya keunggulannya mungkin ya dibanding dengan yang lain ya. Hmm. Itu dia ini memang terpisah ya. Storage-nya juga tadi saya mau nambahkan Hmm. gitu ya. Jadi kalau kita summary gitu ya. Jadi OneDrive ini kita bisa tujukan memang dia sesuai dengan apa yang dipromosikan juga oleh Microsoft gitu ya sebagai personal business storage. Jadi penggunaannya memang khususnya hanya untuk user-user saja, spesifik masing-masing user lah, secara personal gitu untuk menyimpan apa? Sama, menyimpan file juga bisa. Tapi kalau memang file-file ini ditujukan untuk yang lebih
kita bisa sebutnya lebih kooperatif mungkin ya, dalam artian eh, teman-teman ini butuh nih tadi dokumen-dokumen tersebut, file-file tersebut untuk dilihat juga oleh manajemen atau mungkin rekan kerja ya. Jadi bisa kita bilang lebih untuk bekerja dalam satu tim atau departemen gitu kan. Nah, ini lebih cocok teman-teman prefer gitu ya, refer ke atau pointing ke SharePoint gitu ya untuk penggunaan eh, sebagai penyimpanannya tadi gitu. Oh. Nah, itu tadi sama dari Mas Betul. Damian. Jadi kurang lebihnya seperti itu saja untuk SharePoint. Jadi mungkin cukup sekian ya untuk Betul. Siap. untuk podcast kita hari Mm-mm. ini mengenai SharePoint itu apa dan apa aja kegunaannya serta apa aja sih keunggulannya tadi sudah dijelaskan. Jadi cukup sekian, mohon maaf bila salah kata dari saya. Saya Deris pamit dan Mas Damian juga Ya, saya pamit juga. ya. Iya, saya jadi pamit. Oke. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu podcast lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube-nya Logos karena kita akan ada video terbaru ya Mas Ibnu ya? Oh, ya. Sorry, Mas Damian. Iya, Setiap betul. minggunya ya? Betul, Iya, oke. akan ada terus. Ya, jadi setiap minggu itu kita akan ada video mengenai tutorial dan juga workshop, webinar yang sudah kita laksanakan. Seperti itu. Termasuk Mas Damian yang buat nih. Iya, ada juga kok tentang SharePoint, Nah, tentang OneDrive gitu ya. Bagaimana kita menggunakannya nanti. Ada nah juga. itu. Tutorial dari Mas Damian. Iya, Oke. betul. Mungkin cukup sekian dari kita. Selamat sore dan bye hello dan bye everyone. Iya, Sorry. sore semua.